Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Maya Rifani dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adik-adik, materi kita hari ini tentang jenis-jenis puisi dan kita akan membahas apa-apa saja yang terdapat di dalam puisi pada kelas 8 ini. Nah, yang pertama jenis puisi. Jenis puisi itu terdapat puisi lama dan puisi modern. Puisi lama jenis puisi yang memiliki aturan yang mengikat. Adapun aturan tersebut meliputi jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, jumlah suku kata dalam setiap baris, rima dan irama. Sedangkan puisi modern tidak terikat aturan-aturan sehingga penulisan dan bentuknya cenderung bebas. Kita akan membahas jenis-jenis pada puisi lama. Di antaranya ada yang pertama ada mantra, yaitu ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan goib. Seperti contoh, sirih lontar pinang lontar, terletak di ujung muara, hantu buta jembalang buta, aku angkat jembalang rusa. Yang kedua ada pantun, yaitu puisi bersaja AB-AB yang terdiri atas 4 baris dalam setiap bait dengan 8-12 suku kata, 2 baris pertama sebagai sampiran dan 2 baris setelahnya sebagai isi. Nah, contoh dari pantun itu adalah pagi-pagi datang bertamu, tiba-tiba ayam mengubar, hai teman, tahukah kamu disebut hari apa 2 Oktober? Nah, itu merupakan contoh dari sebuah pantun dan masih banyak lagi pantun yang dapat kita buat untuk sebagai hiburan atau juga bisa sebagai bahan bercandaan. Nah, selanjutnya ada Karmina, yaitu pantun kilat yang terdiri atas 2 baris atau pantun sentai. Baris pertama sebagai sampiran dan baris kedua sebagai isi dengan rima a a a. Nah, Karmina juga memiliki contoh seperti gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati. Nah, dia hanya terdiri dari 2 baris atau hanya terdiri dari 2 sajak saja, tidak seperti pantun pada umumnya. Nah, ada juga gurindam, yaitu puisi yang terdiri atas 2 baris dalam satu bait, bersaja a dan berisi nasihat, serta tiap baris adalah isi. Contohnya, ajar anak hidup sederhana agar tua hidup bermakna. Nah, selain itu, gurindam ini juga memiliki arti-arti yang sangat dalam sekali dalam kita membuat gurindam, seperti tentang nasihat, pengajaran, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada sloka, yaitu pantun berkait yang ditulis menggunakan bentuk syair atau pantun, bisa 4 baris atau lebih. Contohnya, jika engkau pergi ke Medan, jangan lupa membeli bikang. Jika engkau jadi komandan, janganlah jadi pembangkang. Jangan lupa membeli bikang, beli juga sirup markisah. Janganlah jadi pembangkang, agar dikenang sepanjang masa. Beli juga sirup markisah, semoga engkau dapat undian, agar dikenang sepanjang masa. Ukir prestasi dan pertahankan. Nah, selanjutnya ada syair, yaitu puisi yang terdiri atas 4 baris dalam satu bait bersaja AA dan berisi nasihat atau cerita. Syair ini juga dapat dibacakan dengan cara bernyanyi, bernada, dan sebagainya sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya ada talibun, yaitu sejenis puisi lama seperti pantun karena mempunyai sampiran dan isi, tetapi lebih dari 4 baris. Contohnya, berlayar ke pulau antara berantah, menerjang gulungan ombak, bersama nahkoda tak kenal kalah, agar kau tak bersusah payah, melewati masa depanmu, kelak tuntunlah ilmu tak kenal lelah. Nah, selanjutnya jenis puisi modern. Yang pertama ada balada, yaitu puisi yang berisi tentang cerita atau kisah yang dialami oleh penulis, seperti karya W.S. Wendra yang berjudul Balada Pembungkus Tempe. Nah, selanjutnya ada himne, yaitu puisi pujaan yang ditunjukkan untuk Tuhan, pahlawan, dan juga tanah air. Nah, salah satu contohnya yaitu ada Diponegoro karya Chairil Anwar dan Maju Bagimu Negeri. Selanjutnya ada ode dan epigram. Ode yaitu puisi berbentuk sanjungan untuk orang-orang yang berjasa, yang menggunakan nada atau irama yang sangat resmi membahas kemuliaan. Sedangkan epigram yaitu puisi yang berisi ajaran atau tuntutan. Selanjutnya ada romansa, yaitu puisi yang berisi luapan perasaan cinta dan kasih sayang. Ada juga elegi, yaitu puisi tentang kesedihan.
Selanjutnya ada satire, yaitu puisi yang berisi sindiran atau juga kritikan. Bentuknya terdapat distikon dan terzina. Distikon yaitu puisi yang terdiri atas 2 baris pada setiap bait, biasanya berirama akhir. Sedangkan terzina yaitu puisi yang terdiri atas 3 baris pada setiap bait dengan rima AB, AB atau BCD. Selanjutnya ada quatrain dan queen. Quatran yaitu puisi 4 seuntai yang terdiri atas 4 baris pada setiap bait. Sedangkan queen yaitu puisi 5 seuntai yang terdiri atas 5 baris pada setiap bait. Selanjutnya ada sektet dan septime. Sektet yaitu puisi 6 seuntai yang terdiri atas 6 baris pada setiap bait. Sedangkan septime yaitu puisi yang terdiri atas 7 baris atau puisi 7 seuntai. Selanjutnya ada oktav dan stanza dan soneta. Oktav atau stanza yaitu puisi yang terdiri atas 8 baris, sedangkan soneta yaitu puisi yang terdiri atas 14 baris dan terbagi menjadi 2 bait. Pada 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan pada bait kedua masing-masing 3 baris. Adik-adik, sekianlah video singkat tentang puisi lama dan puisi modern. Sekiranya adik-adik dapat memahaminya ya. Saya ucapkan mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pemaparan video saya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama adik-adik semuanya. Bye-bye.